Selamat sore Ibu dan Ayah. Senang sekali sore hari ini saya Tania Ermila akan menemani Ibu dan juga Ayah secara eksklusif untuk berbagi pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat bagi Ibu selama menjalani kehamilannya. Dan di sore hari ini Ibu dan Ayah juga bisa bertanya dan pastinya berkonsultasi langsung dengan dokter dan juga para expert di sesi Q&A. Nah, Ibu dan Ayah, yuk kita kenalan dulu nih dengan semua pihak yang mendukung acara hari ini yang terlaksana dengan baik. Jadi kita ucapkan terima kasih ya kepada Calcare yang merupakan experience store dari Kalbe Group yang menjual produk dan juga menyediakan layanan kesehatan gratis dari anak, dewasa, ibu hamil, hingga lansia. Jadi Calcare-nya ada 7 lokasi, saya sebutkan satu persatu ya, yaitu Pondok Indah Mall, ada di Lotte Shopping Avenue, ada di Lipo Mall Puri, ada di Bintaro Jaya Exchange, ada di Grand Metropolitan Bekasi, Pesona Square Depok, dan juga di Aeon Sentul. Dan di sini ibu ayah bisa konsultasi langsung dengan para nutrisionis, Calcare seputar kesehatan. Jadi silahkan berkunjung langsung ibu dan ayah ke outlet Calcare. Kemudian ada juga Prenagen yang hadir dengan berbagai produk yang memenuhi nutrisi asam folat seperti di samping saya ini ya, ibu dan juga ayah. Karena kandungan lainnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi ibu yang sedang merencanakan kehamilan, pas hamil dan juga setelah melahirkan dan pastinya setelah menyusui. Ada juga Osfit Platinum yang merupakan multivitamin untuk ibu hamil dan juga menyusui karena mengandung 10 vitamin, 5 mineral dan dilengkapi dengan EPA dan DHA. Komposisi dari Osfit Platinum ini mencukupi kebutuhan mikronutrien harian ibu hamil dan juga ibu menyusui. Tentunya terima kasih juga ada Parenting Hub hadir sebagai platform media parenting yang berisi artikel dan juga sharing pengalaman tentang seputar kehamilan, ada juga melahirkan, sampai perjalanan bayi dan anak para ayah dan ibu ini tumbuh besar. Sebelum memulai acara di sore hari ini, kita perkenalkan dulu ya pengisi acara yang sudah hadir bersama kita. Ada dokter spesialis kandungan, ada Dr. Darel Fernando SPOG, ada Dr. Darel, ada juga mom influencer yang juga konten kreator, ada Mbak Neva Indriani. Ada juga ahli gizi dari Calcare ini, ada Mbak Vika Rahmawati SGZ. Dan hadir juga Mbak Maria Tania, ini sebagai brand perwakilan dari Prenagen dan juga dari Osfit Platinum. Ada Mbak Apoteker Natalia S. Fram sebagai produk manajemen PT Kalbe Pharma. Nah, sebelum itu mari langsung aja kita undang perwakilan dari Prenagen ya Bapak Ayah Ibu sebagai sponsor utama di acara sore hari ini. Akan ada welcoming speech kepada Mbak Maria Tania. Saya persilakan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Tania untuk kesempatannya. Aku juga mau menyapa semua ayah dan ibu yang sudah hadir di sore hari ini di webinar Prenagen bersama dengan Calcare dan juga Osfit. Terima kasih sudah hadir di sore ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing-sharing dari expert yang pastinya yang sudah jago di bidangnya gitu. Terus hari ini juga kita akan dengar sharing dari beberapa narasumber. Pastinya ibu-ibu juga boleh nih kalau misalnya mau sharing juga atau mau bertanya-tanya, nah nanti itu bisa langsung interaksi di webinar kita hari ini. Pastinya kami dari Prenagen mengharapkan ibu-ibu semua hamilnya itu dalam kondisi yang sehat, yang happy, dan Prenagen juga pastinya akan terus berkomitmen untuk menemani perjalanan ibu di masa kehamilannya, bahkan mulai dari persiapan kehamilan, masa hamil hingga nanti menyusui. Harapannya Prenagen bisa menjadi solusi untuk ibu-ibu yang memang mencari nutrisi yang lengkap, mencari nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hariannya.
Nah, dari Prenagen mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga webinar hari ini pun bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang menjalani kehamilan, yang sedang mempersiapkan kelahiran, maupun nanti yang sedang mempersiapkan untuk menyusui. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria Tania. Itu tadi welcoming speech-nya ayah ibu. Yang jelas memang kalau ngomongin soal seputar kehamilan gitu ya, jadi memang setiap wanita yang hamil ini akan mengalami perubahan. Baik terlihat dari perubahan fisik, tubuh gitu ya, atau secara psikologisnya. Nah, salah satunya dikenal dengan istilah pregnancy glow, yaitu perubahan yang membuat wanita hamil ini memiliki aura yang lebih besar atau lebih berseri dari biasanya. Dan sore hari ini sesuai dengan tema kita yaitu pregnancy glow, lebih cantik dan sehat saat hamil. Nah, kita akan mengenal seluk-beluk nih istilah pregnancy glow dari mulai tanda dan juga penyebabnya hingga membahas mengenai nutrisi, dan ini nutrisi baik pastinya untuk mendukung terjadinya pregnancy glow. Jadi supaya kita pengen ya kalau misalnya jalan gitu terus teman, sahabat atau orang terdekat kita auranya kelihatan banget deh hamil tuh, pasti orang-orang ibu hamil nih pasti percaya dengan kata-kata dari orang-orang terdekat kita ya. Jadi kita mulai saja untuk sore hari ini ayah dan ibu. Sebelum kita mulai ke penjelasan selanjutnya, saya ingin mengundang para narasumber kita. Langsung saja saya ingin menyapa ada Dr. Darel. Hai, selamat sore Dr. Darel. Halo, sore Mbak Tania. Selamat sore dokter, nih kalau dilihat dari kegiatan sehari-harinya ya, siang malam gaspol, bener nggak dok? Berarti emang beneran ini berarti tingkat kehamilan di masa seperti ini bener-bener luar biasa ya Dokter Darel ya? Iya, memang ya begitulah kesibukan antara praktek dan juga mungkin sharing edukasi bersama teman-teman semua. Oke, gimana nih sehari-hari dokter dan juga kesibukannya dengan pasien, kemudian secara offline online ini gimana dok? Bisa cerita sedikit? Secara umum sih kalau sekarang mungkin pasien juga sudah lebih berani ya untuk berobat ketimbang dengan tahun lalu mungkin, karena mungkin juga sudah mulai paham mengenai protokol kesehatan, rumah sakit juga sudah mulai prokesnya baik. Saya sendiri juga membantu untuk fasilitasi, jadi pasien itu appointment-nya kita jadwalkan Mbak Tania. Jadi tidak menumpuk di ruang tunggunya gitu. Jadi kalau datangnya sesuai slotnya, moga-moga nggak numpuk, nggak rame-rame lah ibaratnya di ruang tunggunya. Berarti Gitu. dipermudahkan dengan sekarang tuh dipermudahkan dengan teknologi digital juga ya dok ya? Betul, betul. Oke, itu tadi masih satu narasumber ya ayah ibu. Kita ke narasumber selanjutnya. Ini kalau ayah ibu sudah memfollow yang namanya Mbak Neva. Ini ada Eva Indriani. Halo Mbak Neva, ini adalah influencer, selebgram dan juga konten kreator. Hai Mbak Neva, apa kabar? Bumil? Baik. Usia kehamilannya berapa Mbak Neva? Boleh dong diceritakan? Ini lagi jalan ke 25 weeks. Oh 25 weeks, wow. Lagi seru-serunya ada tendangan-tendangan si kecil nih di dalam perut ya? Iya, bener banget. Ini gimana nih pengalaman pertama, nantinya kita akan cerita lebih detailnya. Dan kalau dilihat dari Mbak Neva sendiri nih, OOTD-nya luar biasa. Silahkan nih ya para ayah ibu yang pengen tahu seputaran Mbak Neva, silahkan langsung. Gak cuma 2 orang aja, tapi ada satu juga ini untuk ibu-ibu hamil yang pengen tahu seputaran tentang saya makan ini sehat nggak ya? Saya makan ini ada gizinya nggak ya? Ada juga Mbak Vika. Halo, selamat sore ayah dan ibu di rumah. Semoga selalu sehat ya Mbak Tania, juga selamat sore Dr. Darel dan juga Mbak Neva. Hai. Halo. Nanti kita akan lebih lengkapnya tanya sama Mbak Vika ya tentang apakah makanan yang dikonsumsi kita ini ada gizinya gitu ya, karena Mbak Vika nih ahlinya ayah ibu. Oke. Sudah ada 3 narasumber bersama saya. Ini pasti sudah penasaran semuanya.
Tapi langsung aja kita masuk ke talk show sesi pertama. Jadi ini di talk show sesi pertama kita akan tanya terlebih dahulu ke Mbak Neva. Mbak Neva. Gimana? Hai Mbak. Halo, ya. Kedengaran nggak suaraku? Gimana nih Mbak Neva, karena ngomongin soal kehamilannya masuk 25 minggu. Perubahan yang Mbak Neva rasakan di awal kehamilan ya, pas sekarang ini adalah hamil pertama ya, boleh diceritakan? Iya, paling perubahannya mungkin sekarang agak jalannya udah agak beda ya, terus agak udah mulai ngap juga, kayak udah ngerasa berat badannya naik lumayan banyak. Terus juga sekarang kayak ngerasa kram, kalau mau tidur tuh kayak udah lumayan agak susah mau gerak-geraknya juga, karena kan yang aku tahu juga kalau tidur kan kita nggak boleh telentang ya. Terus kayak harus miring terus sebenarnya tuh, tapi agak lumayan ngap, jadi kayak agak susah sih. Maksudnya dari trimester 1 ke trimester 2 ini kan, yang sebenarnya bentar lagi minggu depan juga aku udah trimester 3, itu benar-benar beda banget sih perubahannya dari trimester 1, trimester 2, pasti memang ada aja cerita-ceritanya yang beda gitu. Oke, tapi untuk sehari-hari dari Mbak Nevanya sendiri nih, apakah namanya ibu hamil gitu ya, makanan cukup, tidur cukup, bagaimana nih? Boleh diceritain juga nggak Mbak Neva? Kebetulan kalau misalnya pas trimester pertama tuh, karena kebetulannya aku anak pertama juga ya, jadi aku mulai agak-agak pilih-pilih dari makanan. Terus kan memang setiap ibu hamil tuh berbeda-beda, kayak aku konsul sama dokter obgyn juga. Nah kebetulan nih aku juga periksanya tuh di rumah sakit YPK yang kayak dokter Daryl ada di situ. Tapi aku tuh sebenarnya pengen ketemu dokter Daryl, pas banget waktunya tuh dokter Daryl di situ prakteknya cuma 2 hari apa, jadi agak susah mau ketemu dokter Daryl. Ini dokter Daryl ada yang curhat, bisa calon diatur, pasiennya curhat. Iya, pengen banget sebenarnya sama dokter Daryl, tapi tuh susah jadwalnya karena cuma sebentar prakteknya. Jadi paling aku tuh trimester pertama mungkin aku tuh memang gak ngerasain mual-mual pada ibu-ibu hamil pada awalnya. Maksudnya masih kayak normal aja. Kayak aku makan apapun bisa, tapi mungkin kayak makan makanan yang berat kayak seperti santan gitu-gitu aku nggak pernah makan sih. Dan selama trimester 1, trimester 2 itu tuh aku jarang banget minum rasa-rasa, karena dokterku juga bilang lebih baik minum air putih kayak gitu. Terus konsumsi susu, karena susu tuh penting banget untuk janin, untuk kitanya juga, kayak zat besi, vitamin, omega gitu-gitu biasanya aku konsumsi. Kayak gitu. Terus kayak makanannya tuh dijaga banget, lebih baik kita makan yang protein daripada karbo, karena itu juga katanya bagus untuk bayi kayak gitu. Oke deh, seru banget ya karena ini kehamilan pertama dari Mbak Neva. Sekarang saya ingin tanya kepada dokter Daryl yang katanya sibuk. Yang katanya sibuk nih sampai Mbak Neva nggak dapet jadwal nih dokter. Oke dokter, kalau kita lihat dari cerita Mbak Neva nih kan, karena kehamilan pertama, Mbak Neva ini dari trimester pertama masih kan biasanya ada beberapa ibu hamil ini yang trimester pertama udah mual, muntah, mager gitu ya, tapi ini nggak terjadi sama Mbak Neva. Nah sebenarnya kalau dari dokter sendiri, bagaimana sih cara yang praktis gitu untuk menjaga kehamilan muda ini bisa tetap sehat, bisa tetap fit, supaya para ibu hamil ini nggak cuman lesu-lesuan aja gitu. Gimana dok? Baik, jadi kalau saya selalu bercerita ke pasien-pasien saya, kehamilan itu adalah sesuatu hal yang normal. Ya, jadi kehamilan itu bukan penyakit dan jangan dianggap sebagai penyakit. Jadi mindset kita harus berubah tuh. Ada yang begitu, aduh hamil pengennya bobo-boboan, itu mah memang ibunya aja mungkin. Karena kehamilan itu adalah sesuatu hal yang normal, bukan penyakit. Kecuali memang kalau ibu atau bunda ada penyakit penyerta sebelumnya atau memang kehamilannya bermasalah, oke deh, kita ada intervensi lain gitu. Tapi secara umum, anggap kehamilan sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya, anggap sebagai sesuatu yang normal. Ya, jadi memang pada setiap trimester itu ada keluhan-keluhan yang khas dialami oleh ibu.
Biasanya kalau pada trimester 1 ya kurang dari 13 minggu, memang karena bawaan dari hormon kehamilannya yang namanya hormon HCG, memang gejalanya itu ada yang mual muntah. Tetapi kalau misalnya ada yang mual, ada yang nggak mual kayak Mbak Neva, apakah itu mengindikasikan pasti ada masalah? Belum tentu ya. Oleh karena itu tetap harus berkolaborasi saat periksa ke dokternya. Kemudian pada trimester kedua, ya biasanya antara 13 sampai 28 minggu atau kira-kira sampai 7 bulan, itu masa-masa paling enak tuh, masa-masa paling menyenangkan. Ya, mual muntahnya udah mulai lebih enak, udah mulai berkurang ya. Babynya udah mulai gerak-gerak, jadi udah mulai ada interaksi sama babynya ya. Perutnya udah mulai nongol, tapi belum segede gitu sampai bikin susah jalan misalnya gitu. Baru nanti pas hamil trimester ketiga lebih ada banyak keluhan mungkin kayak sakit pinggang ya, ketarik-tarik di sisi perut bawah gitu. Jadi setiap fase kehamilan itu ada sesuatu yang unik lah ibaratnya. Dan anggap aja itu sebagai sebuah journey aja ya, dalam sebuah hal yang pada dasarnya sesuatu yang normal. Tapi untuk kita mengetahui normal atau enggak, tentu saja harus kontrol ke dokter sesuai dengan jadwal ya. Kalau misalnya ada yang DM ke saya nih kadang-kadang Mbak Tania nih, dok, saya kayak gini ada keluhan mual gitu, normal atau enggak? Ya saya nggak tahu, orang nggak diperiksa gitu kan. Berarti gitu. ditulis tidak menerima konsultasi by DM ya dokter? Udah ada tulisannya di situ. Gitu. Karena kalau untuk konsultasi ada keluhan lebih baik kita periksa langsung ya daripada nanti salah informasi untuk Bunda semua gitu. Kecuali kalau kita edukasi seperti ini ya, kita mengambil teori secara umum maka tidak masalah. Oke, tadi kata Mbak Neva nih dok, kan Mbak Neva itu mengalami yang namanya kenaikan berat badan udah mulai nih, kata Mbak Neva kan. Nah ini dari dokter sendiri untuk ke pasiennya sendiri nih, adakah saran misalnya setiap kontrol minim ibu harus 2 kilo ya, atau gimana nih dok? Kadang kan ibu-ibu hamil tuh agak baper ya kalau masalah berat badan nih, gimana tuh? Iya. Jadi sebetulnya untuk kenaikan berat badan yang normal pada kehamilan itu perlu bergantung kepada berat badan bunda atau ibu sebelum hamil. Ya, jadi kita harus tahu baseline-nya berat badannya gimana nih. Kalau kita mengukur ada yang namanya indeks massa tubuh ya atau BMI ya, IMT-nya itu tergantung nih. Kalau misal tadinya dia normal, maka boleh kenaikan berat badan sepanjang hamilnya rata-rata lah kayak perempuan Indonesia mungkin 11 sampai 13 kilo. Kira-kira 1 sampai 1,5 kilo per bulannya, kira-kira ya sepanjang hamil. Tapi kalau misalnya tadi, mohon maaf, misalnya ibunya itu sudah overweight atau obesitas ya, maka naik berat badannya nggak boleh banyak gitu, maksimal mungkin 7 sampai 9 kilo. Jadi kita lihat dengan kondisi awalnya. Kalau tadinya ibunya kurus banget gitu ya, mungkin seperti underweight atau kurang gizi, naiknya mungkin harus lebih banyak, mungkin sekitar 15 sampai 17 kilo. Gitu Mbak Tania. Jadi setiap kehamilan itu unik ya. Jadi beda-beda nih. Kadang-kadang justru mom shaming itu dari sama mom sendiri nih gitu. Kalau naik berat badannya nggak kelihatan sih gitu. Kalau kayaknya nggak kelihatan hamil sih gitu kan. Setiap kehamilan itu berbeda ya. Setiap kehamilan itu unik ya. Bahkan mungkin buat ibu yang menonton ya, mungkin anak pertama sama anak kedua juga beda rasanya. Gitu. Jadi every pregnancy is unique gitu. Jadi kita anggap sebagai itu sesuatu yang unik juga. Jadi kita tidak bisa memukul sama rata. Oke, tuh ya ibu-ibu jangan menyamaratakan. Kadang ada kehamilan pertama, kehamilan kedua ini beda-beda. Thank you Dr. Darel. Nah ini mungkin kalau masalah makanan, ini kita langsung aja ke yang ahlinya. Ada Mbak Vika sebagai ahli gizi dari Calcare. Ini ada tips nggak Mbak Vika kalau misalnya untuk ibu hamil sendiri ini mencukupi kebutuhan gizi, misalnya kadang kan kita hitung-hitungan nih yang masuk ke tubuh kita berapa kalori. Nah mungkin Mbak Vika bisa kasih saran atau tips ke ibu-ibu Jini juga boleh. Iya, terima kasih Mbak Tania. Sebelum saya mau memberikan tips, mungkin saya juga mau bertanya nih kepada Mbak Neva mungkin ya, atau juga ayah dan ibu juga boleh tulis di kolom chat. Saat hamil mungkin ada yang pernah berpikir atau ada yang ngomong gitu ya, saat hamil makannya berarti untuk 2 porsi gitu untuk saya dan juga janin ya gitu ya. Mungkin dokter Darel juga pernah sering dapat gitu ya konsumen atau pasiennya ngomong kayak gitu. Nah sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh ayah dan juga ibu selama masa kehamilan atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat hamil
Yang pasti adalah tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Daryl bahwa kita juga harus tahu nih untuk IMT atau status ibu sebelum hamil itu normal, overweight, atau jangan-jangan sudah obesitas ya. Nah, jadi kita juga butuh nih untuk menghitung kebutuhan kalori. Karena kebutuhan kalori setiap ibu itu juga pasti akan berbeda. Yang pasti saat hamil kebutuhan kalori pun juga akan meningkat, tapi kita lihat sesuai dengan berat badan sebelum hamil. Selain itu, kalau memang di awal kehamilan mengalami yang namanya mual muntah, jangan diikuti. Maksudnya kita juga harus lawan itu. Kenapa? Karena janinnya pun juga butuh nutrisi. Gitu ayah dan ibu, jadi tetap harus mengkonsumsi makanan di pagi hari. Mungkin bisa seperti biskuit ya, atau cemilan yang sehat, atau cemilan yang ringan. Dan jangan lupa kita juga harus selalu memilih makanan yang kita konsumsi. Karena yang kita butuhkan selain tidak hanya kuantitas gitu ya atau jumlah, tapi yang kita butuhkan juga adalah kualitasnya. Ya, jadi apakah makanan tersebut bergizi atau tidak. Kemudian jangan lupakan makanan yang tinggi serat seperti sayur dan buah. Karena pada ibu hamil mungkin mulai di trimester kedua atau bahkan sebelum lahiran sudah mulai merasakan sembelit nih. Mungkin Mbak Neva ataupun Mbak Tania sudah mulai merasakan sembelit atau mungkin sudah BAB-nya jarang gitu ya. Biasa saat ini. Nah, itu kita juga perlu lihat nih untuk konsumsi seratnya. Ya, sayuran, buah-buahan, bagaimana untuk konsumsi air putihnya juga. Ya, selain itu juga bisa batasi untuk makanan yang pedas ataupun makanan yang berlemak. Apalagi kepada ibu hamil yang memang memiliki riwayat alergi, yaitu juga harus dihindari untuk makanan-makanan yang memicu alergi tersebut. Selain itu juga harus selalu hindari makanan siap saji, makanan yang mengandung MSG tinggi gitu ya. Fast food, junk food itu juga harus selalu dihindari. Kemudian kafein, minuman beralkohol itu juga sebaiknya dihindari juga selama masa kehamilan. Mungkin ada ibu-ibu nih yang selama hamil, Mbak saya favoritnya kopi nih, ya kan? Saat hamil gimana? Kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Begitu Mbak Tania. Oke, harus sabar-sabar ya ibu hamil gitu. 9 bulan emang waktu yang bisa dibilang agak lama, cuman kita nikmatin aja bersama-sama. Oke deh, langsung aja kalau kita bicara soal pregnancy glow ini sendiri ayah ibu. Jadi memang setiap ibu hamilnya punya keinginan untuk tetap cantik di masa kehamilannya dengan perubahan yang terjadi. Seperti ukuran perut yang membesar gitu ya. Tapi ternyata ada perubahan pada tubuh wanita hamil, bukan hanya itu, tapi wanita hamil ini mungkin saja mengalami yang namanya pregnancy glow. Pregnancy glow ini diketahui dapat membantu ibu hamil memiliki aura yang lebih bersinar dibanding biasanya. Tapi apakah ini tuh mitos atau fakta ya ayah ibu? Langsung aja kita bahas lebih detail bersama Dr. Daryl. Silahkan Dr. Daryl. Oke, thank you Mbak Tania. Terima kasih buat Bunda, buat ibu-ibu semua yang moms yang semua menonton ya. Kita akan bahas mengenai pregnancy glow, lebih cantik dan sehat pada saat hamil. Saya berpraktek di daerah Jakarta Pusat ya, di Rumah Sakit YPK Mandiri, Mayapada Hospital Kuningan dan di Klinik Mukni. Bisa juga cek Instagram saya @darylfernando. Di sana juga ada, kadang-kadang saya suka sharing lah ya. Oke, kita lanjut. Next slide. Baik, jadi ini yang Bunda atau Ibu semua harus ketahui ya, bahwa pada kehamilan memang terjadi perubahan pada kulit, ya. Perubahan pada tubuh secara umum ya, termasuk dari rahimnya, dari jantung dan lain-lain, tapi kulit juga terpengaruh. Kalau perubahan pada kulit yang mungkin kita akan bahas pada hari ini adalah pregnancy glow, tapi juga bisa terjadi misalnya ada garis-garis hitam pada perut ya, yang kita sebut sebagai linea nigra. Ada juga kondisi yang disebut sebagai stretch mark ya, terutama pada perutnya kalau memang misalnya membesarnya cepat. Atau kadang-kadang ada bintil-bintil yang suka gatal di badannya. Ya, ini adalah perubahan-perubahan pada kulit yang bisa terjadi sepanjang kehamilan. Pada area wajah ya, kadang-kadang pasti ibu-ibu pernah lihat nih temennya kayak, lu hamil ya gitu, karena mukanya lebih kinclong gitu, mukanya lebih glowing gitu ya. Ini terjadinya kenapa sih gitu? Karena adanya pelebaran pembuluh darah pada saat kehamilan ya,
Juga ada peningkatan produksi minyak pada wajah akibat dari pengaruh hormonal, ya. Itu bikin mukanya lebih pink, lebih kemerahan, ya, lebih berkilau. Itu yang disebut sebagai pregnancy glow. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pregnancy glow ini ya banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mematok kepada satu kondisi saja. Ya, kita lihat di sini terpengaruh dari produksi minyak kulitnya seperti apa, ya. Kemudian aliran darahnya seperti apa, ya. Apakah ada gangguan fungsi jantung? Apakah ada gangguan pembuluh darah? Apakah ada anemia yang membuat mukanya justru terlihatnya lebih pucat? Ya. Kemudian bagaimana dengan status hidrasinya? Bagaimana kelembapan kulit dari ibu semua? Ya, bagaimana air putih yang dikonsumsi? Ya, pengaruh nutrisi juga sangat berpengaruh. Dan yang terakhir ada faktor-faktor luar yang nanti kita juga akan bahas. Lanjut. Nah, berikut adalah beberapa mitos atau fakta terkait dengan pregnancy glow. Yang pertama, katanya apakah semua bumil akan mengalami pregnancy glow? Nah, itu adalah mitos, ya. Jadi tidak semua bumil pasti mengalami pregnancy glow. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa banyak faktor-faktor yang berpengaruh, ya. Kemudian banyak juga kehamilan normal yang tidak mengalami pregnancy glow. Jadi kalau misalnya saya tidak mengalami pregnancy glow, apakah pasti ada masalah? Belum tentu, ya. Jadi tenang saja. Yang kedua, semua kemerahan atau pink-pink pada wajah ibu hamil adalah pregnancy glow. Ini juga mitos, ya. Salah ya. Jadi kalau memang misalnya ada kemerahan yang terus-terusan ada, ya, bahkan mungkin disertai dengan rasa gatal atau rasa terbakar, ya, mungkin menandakan penyakit lain seperti adanya dermatitis atau radang kulit, ya, adanya jerawat atau akne, atau juga yang berbahaya misalnya ada penyakit autoimun seperti lupus, ya, yang membuat mukanya kayak ada gambaran pinnya kayak kupu-kupu gitu kanan kiri gitu, ya. Itu teman-teman perlu konsultasikan ke dokternya. Berikutnya, untuk pregnancy glow ini menandakan adanya kehamilan anak perempuan. Jadi kalau mukanya ibunya glowing, anaknya pasti cewek, ya. Kalau muka ibunya kusam gitu, pasti anaknya cowok. Enggak, itu nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin janin yang dikandung. Ini juga sama nih mitos yang katanya kalau perutnya gantungnya ke depan, bentuknya bulat itu laki-laki, kalau lonjong itu perempuan. Itu nggak ada hubungannya, ya. Jadi untuk mendeteksi kira-kira laki-laki atau perempuan, baiknya dengan pemeriksaan USG, ya. Kita lanjutkan. Slide berikutnya. Baik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pregnancy glow, ya. Kita bagi dua. Kalau dulu kita ketahui ya bahwa kesehatan kulit kita, ya, kesehatan luar kita sangat bergantung dari kesehatan kita di dalam, ya. Faktor internal kita itu seperti apa? Ya, jadi yang pertama, nutrisi baik dari pola makan dan jenis makanan, nanti saya akan bahas, juga Mbak Vika akan bahas, ya. Konsumsi air putih ini penting banget, ya. Ini bahkan pada kondisi tidak hamil pun, kalau minum air putihnya kurang, ya, terus banyak minumnya itu teh, kopi, soda, pasti kulitnya kusam. Ya, karena dia sifatnya tuh semua itu menarik air, kencingnya banyak, tapi air di dalam badannya itu menjadi lebih sedikit. Jadi konsumsi air putih juga harus cukup. Kemudian kondisi kesehatan ibu dan kehamilannya secara umum, ya. Jadi kalau ibunya ada penyakit yang mendasari seperti anemia, gangguan jantung, ya, itu tentu saja berpengaruh. Kemudian untuk pola tidur, ya, jangan lupa untuk ibu hamil tetap harus mencukupi kebutuhan istirahatnya 6-8 jam satu hari. Ya, jadi saya sering menerima DM, dok katanya kalau ibu hamil nggak boleh tidur siang, katanya darah putih naik ke mata. Nggak boleh tidur pagi, katanya nanti darahnya kental, itu nggak ada hubungannya. Ya, justru ibu hamil harus beristirahat dengan cukup 6-8 jam sehari. Olahraga dan aktivitas fisik tentu saja diperlukan, ya, jangan mager. Kemudian kesehatan kulit wajah sebelumnya. Ini sebetulnya saya tidak membahas secara detail mengenai skincare, ya, tetapi banyak teman-teman yang bertanya, jadi saya bahas sekilas saja. Secara umum, skincare pada kehamilan itu boleh. Ya, jadi kalau skincare yang teman-teman gunakan sehari-hari, misalnya seperti toner, seperti pelembab, seperti essence, ya, sunblock, tabir surya, itu semua boleh digunakan. Oh, jadi tidak aku masalah. lebih cerah nggak, Bun? Tolong di-mute buat teman-teman yang masih bocor suaranya. Hah? Tapi aku nggak kusam kan? Kata teman-teman aku nggak kusam, malah lebih cantik. Halo, tolong di-mute suaranya, panitia. Ya,
Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan skincare yang bisa digunakan sehari-hari itu boleh. Yang menjadi bahaya itu kalau memang skincare itu yang membuat sifat mukanya bikin jadi kering atau bikin mengelupas ya. Misalnya ada efek peelingnya seperti retinol, tretinoin ya. Asam salisilat itu tadi ada yang bertanya juga seperti BHA itu boleh, tapi kandungan maksimalnya 2%. Jadi teman-teman harus baca juga. Nggak boleh yang kandungan BHA-nya terlalu tinggi atau lebih dari 2%. Ya, atau yang gunakan kandungan AHA kurang dari 10%. Ya, jadi intinya kalau yang teman-teman bisa gunakan setiap hari atau bahkan 2 kali sehari, rata-rata boleh ya. Tapi kalau yang terlalu keras, yang bikin kulitnya kering, ngelotok, nah itu makanya sebaiknya dihindari. Faktor luar juga berpengaruh terhadap pregnancy glow, misalnya tingkat stres dari rumah tangga, ya pekerjaannya, kemudian cuaca dan paparan sinar matahari juga sangat berpengaruh. Ya, lanjut slide berikutnya. Oke. Berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kita mencukupi asupan nutrisi pada ibu yang sedang hamil. Intinya, kita harus mencukupi gizi secara lengkap dan seimbang, ya, yang mencakup adanya gizi makro atau makronutrien, yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein, ya, dan juga mikronutrien yang mencakup vitamin dan mineral. Dan jangan lupa teman-teman juga harus tetap mengkonsumsi air putih. Kalau kita lihat di gambar piring makanku itu adalah kira-kira bagaimana kita mencukupi porsi makanan yang ideal. Ya, kita lihat bahwa anggap bahwa satu piring itu kan satu lingkaran. Untuk karbohidrat, ya, atau biasanya kalau teman-teman makan misalnya nasi, mie, kentang, ya, itu cukup 1/4 piring. Ya, jadi biasanya salah nih orang Indonesia makan dikasih nasi, piringnya udah penuh duluan. Sisanya cuma ditaruh ceplok-ceplok di atasnya atau di pinggir-pinggirnya aja. Itu kurang tepat, ya. Karbohidrat cukup 1/4 piring, ya. Kemudian 1/4 piringnya lagi, ya, itu diisi dengan protein atau lauk, misalnya tahu tempe, daging, ikan, telur, ya. Ini sebaiknya bervariasi. Kemudian setengah piringnya lagi itu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi memang sayur dan buah itu sangat penting, ya, karena menjadi sumber serat untuk mencegah konstipasi, sumber vitamin dan mineral yang baik, ya, dan juga secara umum itu juga merangsang kesehatan dari ususnya, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan tadi, benar nggak sih, dok, kalau misalnya ibu hamil, makannya itu harus banyak, makannya porsinya harus double. Sebetulnya itu salah, ya. Jadi bukan berarti kalau ibu hamil makannya harus 2 porsi, enggak. Memang naik berat badannya, tapi yang naik itu berat badan ibunya. Baby-nya mah sama-sama aja ukurannya, ya. Jadi yang dibutuhkan itu kira-kira 300 kalori per hari. Ya, jadi penambahannya tidak terlalu banyak, hanya 300 kalori per hari. Kalau kita setarakan, itu 1 porsi snack besar atau 2 porsi snack kecil. Misalnya teman-teman makan sandwich pakai selai, ya, pakai buah, atau misalnya kayak ada buah potong, pakai yogurt, pakai susu, ya, itu sudah kita anggap cukup 300 kalori per hari. Ya, jadi tidak perlu setiap kali makan harus double porsinya, itu salah. Kemudian pilih juga jenis makanan yang sehat, kurangi makanan yang instan, kurangi makanan yang terlalu banyak diproses, terlalu manis dan terlalu berminyak. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pantangan khusus, tapi pilih makanan yang sehat. Ya, secara umum juga yang penting makanannya itu mateng. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin di kota besar ya, yang suka makan sushi gitu, nah itu sebaiknya harus yang matang ya. Makan sate, makan daging harus yang matang, nggak boleh yang merah tengahnya. Tetapi pemilihan jenis makanannya itu semuanya boleh dan sebaiknya bervariasi, justru supaya tidak bosan. Lanjut, slide berikutnya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik pada kehamilan ya. Yang pertama, ibu harus mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri sebelum dan selama kehamilan. Ini sangat penting ya, jadi jangan sampai udah hamil, baru ketahuan segala jenis masalahnya. Ya, nanti akan lebih bingung karena justru pada hamil muda ada mual muntah ya, pemilihan obatnya juga menjadi lebih terbatas pada saat kehamilan. Jadi kalau sebelum hamil memang ada penyakit atau ada masalah, atasi dulu. Ya, beri jarak dulu kira-kira 1 bulan untuk mempersiapkan kehamilan dengan baik. Ya, baru habis itu kita maju perang, kita maju ke kehamilannya, lebih baik kondisinya sudah mulai teratasi kondisi yang ada sebelumnya. Kemudian konsumsi multivitamin sesuai dengan anjuran dokter, ya ini sangat penting. Jangan beli sendiri, kata temennya ini bagus, itu bagus, akhirnya beli tuh 4-5 jenis merek vitamin, tahu-tahu pas saya lihat ternyata vitaminnya sama-sama aja isinya. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu.
ikuti anjuran dari dokternya. Kemudian makanan dengan gizi lengkap dan seimbang, seperti tadi saya jelaskan ya, percuma makan vitamin 10 merek, 10 jenis, kalau makanannya itu banyakan makannya tepung, banyaknya makannya cireng ya. Nah, makanannya harus yang utama. Sumber asupan gizi ibu hamil yang utama itu dari makanan yang sehat dan baik, bukan dari vitamin segala macam merek ya. Jadi harus makannya yang benar. Nanti Mbak Vika akan bantu jelaskan. Kemudian berolahraga sesuai toleransi. Ini juga sangat penting ya. Jadi untuk kebugaran ibu hamil secara umum ya, untuk aliran darah lebih baik ya, supaya mukanya glowing-nya lebih baik, maka olahragalah dengan sesuai toleransinya. Kalau misalnya sekarang di masa pandemi ini mungkin susah kita olahraga di luar, olahraga di rumah aja, misalnya stretching, pemanasan ya, lihat video di internet kan banyak tuh olahraga pada ibu hamil, ikuti ya supaya nafasnya bisa lebih baik, fungsi jantungnya lebih baik ya, pada saat lahiran pun bisa lebih lancar. Tidur yang cukup tadi saya katakan 6-8 jam sehari, konsumsi air putih 2-3 liter sehari ya, dan yang juga tidak kalah penting konsultasi ke dokter sesuai dengan jadwalnya untuk menceritakan keluhan-keluhan yang dialami ya. Lanjut slide berikutnya. Oke, baik, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Semoga ini menjadi trigger atau bahan diskusi awal sebelum nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Mbak Tania. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Darel. Luar biasa ya, kayaknya udah dijawab lengkap di sini, mulai mitos, mulai fakta, kebiasaan baik juga. Ngomongin soal kebiasaan baik, saya mau tanya dengan ibu hamil, ada Mbak Neva. Coba dari beberapa contoh kebiasaan baik, Mbak Neva udah menjalani yang mana aja nih Mbak Neva? Boleh cerita di sini? Paling aku suka jalan pagi gitu kalau sempat. Terus juga kan ada tuh ya banyak banget sebelum, maksudnya aku hamil tuh aku suka searching juga di Google. Jadi sebelum bertanya lah kepada dokter-dokter gitu. Jadi aku lebih cari tahu dulu gitu. Kayak ada yang bilang turun naik tangga tuh gak boleh lah. Padahal tuh sebenarnya menurut aku gak kenapa-kenapa banget sih. Kayak terus makan, benar banget tuh kata dokter Darel harus yang bergizi. Terus paling itu sih aku terus juga nggak malas gerak, karena sebenarnya yang bikin badan kita nggak enak itu karena kita nggak mau beraktivitas atau bergerak karena kita bilang aduh aku hamil nih jadi males kayak gitu sih biasanya. Untuk makanan sendiri gimana nih Mbak Neva? Apakah ada ngidam-ngidam gitu? Aku ya sih aku tuh sebenarnya kebetulan memang nggak begitu suka sayur, tapi karena lagi hamil ya harus dimakan kayak gitu. Misalnya kayak pas awal-awal trimester 1 aku memang agak susah minum susu, tapi aku akhirnya coba-coba susu apa yang cocok. Kayak aku udah coba Penagen. Terus misalnya nggak cocok, misalnya itu juga ada yang suka bilang kan minum susu hamil tuh nggak wajib, tapi sebenarnya tuh balik lagi ke kita masing-masing sih gimana mau minum atau enggaknya. Tapi memang kan sebenarnya lebih baik untuk mengkonsumsi karena bagus juga untuk kalsium, terus juga memang bagus juga untuk zat besi kita kayak gitu. Terus bisa juga makan sayur sama protein yang banyak daripada makan nasi roti kayak gitu, karena itu juga cukup secukupnya aja. Jadi lebih banyak semenjak hamil aku lebih banyak makan lauk daripada makan karbo kayak gitu. Oke, tapi untuk minum aman ya Mbak Neva? Ya, aku kebetulan memang suka minum air putih. Sampai tuh kayak misalnya sehari tuh aku bisa konsumsi lebih dari 2 liter mungkin ya. Karena aku minum terus. Iya, jadi memang apalagi pas trimester 1 aku bener-bener cuma berani minum air putih, nggak pernah berani minum minuman rasa apapun. Karena mungkin ya udahlah, lebih kalau nggak kepingin kenapa harus minum minuman rasa. Jadi pas mulai, benar yang kata dokter Darel bilang di trimester 2 itu lebih masa-masa enak. Jadi aku udah mulai berani minum minuman rasa kalau pengen aja, nggak berlebihan. Jadi memang lebih baik kalau memang nggak kepingin banget minum minuman manis atau makanan manis, aku jarang sih makan. Oke, kita sekarang tanya ke ahli gizinya juga nih sama Mbak Vika. Mbak Vika, tadi kan Dokter Darel sempat bilang makanan mikro itu juga gitu ya, dan asupan makanan untuk ibu hamil ini sendiri gitu. Nah kalau menurut Mbak Vika, contoh makanan dan juga asupan gizi tambahan ini untuk ibu hamil dikonsumsi di masa kehamilannya ini enaknya gimana nih? Karena di trimester awal tuh kan mungkin ada beberapa yang mual muntah. Jadi kayak misalnya apa yang perlu dihindari mungkin?
kemudian di trimester 2 karena udah mulai nikmat gitu ya, udah mulai semua bisa masuk. Nah ini apa yang harus di stop, kemudian di trimester ketiga nih juga bagaimana? Boleh Mbak Vika dijelasin? Iya, terima kasih Mbak Tania. Baik, untuk ibu dan ayah di rumah memang benar ya, maksudnya selama masa kehamilan kita juga butuh yang namanya asupan nutrisi yang pastinya berkualitas. Tadi Dokter Daryl juga sudah sampaikan bahwa kita butuh yang namanya makro dan juga mikronutrisi. Tadi Mbak Neva pun juga sempat bilang, saya juga sekarang sih lebih banyak protein gitu ya daripada karbo gitu kan. Nah sebenarnya apakah hal itu boleh? Boleh saja. Yang penting untuk makro tadi yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak itu tetap bisa terpenuhi. Tapi tadi sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Nah untuk tahu kebutuhan kalorinya ya pasti ayah dan juga ibu juga harus konsultasi kepada ahlinya yaitu ahli gizi. Seperti itu, tapi jangan sampai saya untuk menjaga agar berat badan tetap normal, saya nggak makan karbo deh, saya nggak makan lemak deh, saya cuma butuh proteinnya aja. Nah jangan sampai seperti itu. Ya, karena karbohidrat tetap dibutuhkan untuk ibu hamil, tujuannya untuk apa? Untuk sumber energi. Begitu. Untuk protein tetap dibutuhkan, fungsinya untuk apa? Untuk membantu pembentukan organ-organ tubuh si kecil atau janinnya. Begitu. Untuk lemak juga dibutuhkan. Fungsinya untuk apa sih? Untuk membangun terjadinya proses-proses atau terbentuknya syaraf-syaraf pada janin. Ya, pertumbuhan otak itu juga membutuhkan lemak. Tapi lemak seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu lemak yang bisa sering orang awam sebut itu adalah lemak baik. Omega 3, DHA, EPA itu sangat dibutuhkan. Begitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih kebutuhan nutrisi di setiap trimesternya karena itu beda-beda. Tadi Mbak Neva juga sempat bilang, saya nggak suka sayuran nih, jadi saya juga nggak sempat susu awalnya. Tapi karena saya butuh, akhirnya saya coba-coba deh, akhirnya bisa. Nah boleh saya tahu nggak Mbak Neva, sejauh ini Mbak Neva itu saat mulai mengkonsumsi sayuran apa yang biasanya Mbak Neva konsumsi? Biasanya karena aku nggak begitu suka sayur ya, aku tuh paling dibuatin capcay karena kan capcay itu udah ada banyak macam sayurannya, ada wortelnya, ada brokolinya, terus ada bisa masukin dada ayam juga, jadi semuanya all in one package gitu loh. Nah dan itu rasanya juga enak kan, jadi itu selama trimester 1 hampir tiap hari lauk sayur saya tuh itu capcay. Saya paling suka itu, terus atau enggak pakcoy atau enggak kayak begitu sih. Biasanya yang ditumis-tumis ringan aja biasanya. Iya, betul. Itu juga pilihan yang bagus ya Mbak Neva. Tapi kita juga harus tahu nih ibu dan ayah bahwa kebutuhan sayur kita dalam sehari itu adalah 500 gram per hari. Kebutuhan buah itu adalah 250 gram per hari. Pertanyaannya mungkin nggak ya terpenuhi gitu ya. Apalagi di usia kehamilan pertama kita juga butuh yang namanya asam folat. Kita juga butuh yang namanya yodium, ya kan? Kita juga butuh yang namanya vitamin B6. Kira-kira kalau proses pemasakannya tidak tepat, apakah bisa menjamin makanan yang kita konsumsi itu juga bisa memenuhi kebutuhan? Kita juga harus lihat bagaimana cara pengolahannya. Tumis boleh, nggak masalah, tapi bisa hindari dulu untuk makanan-makanan yang digoreng. Atau tadi Dokter Daryl juga sempat bilang ya pada awal trimester kehamilan atau pada ibu hamil mulai dari trimester awal sampai akhir, hindari dulu makanan-makanan yang dibakar atau makanan-makanan yang tidak matang. Karena itu harus dihindari, bahkan kalau bisa jangan dikonsumsi gitu ya selama masa kehamilan itu. Kenapa? Karena tadi bisa menyebabkan masalah-masalah kesehatan di kemudian hari. Jadi pada trimester awal biasanya nutrisionis ataupun dokter itu juga akan lebih fokus kepada asam folat, vitamin B6, zat besi, fungsinya untuk mencegah tadi ya kalau asam folat mencegah cacat tabung syaraf gitu ya, dan ini bisa didapatkan dari sayur seperti asparagus, brokoli, jeruk, telur itu juga sangat bagus. Selain itu kalau yang mengalami mual muntah nih di trimester awal biasanya ada vitamin B6 ya, jangan lupa kita tetap butuh yang namanya protein gitu untuk mengatasi mual muntah tadi ya, seperti di pisang, nasi merah, kemudian salmon ataupun kacang-kacangan. Kalau untuk zat besi biasanya untuk mencegah anemia nih pada ibu-ibu trimester pertama nih ya, sayuran berdaun hijau itu juga boleh dikonsumsi, yang penting tidak berlebihan ya, dan juga daging merah.
Daging merah di sini alangkah lebih baiknya bisa dikonsumsi dengan kondisi yang matang, tidak medium well gitu ya, tapi bisa well done, begitu ya. Kemudian di trimester kedua kita selain makronutrisi tadi, kita juga bisa fokus ke mikronutrisinya seperti kalsium dan juga vitamin D, di mana fungsinya untuk membantu pertumbuhan tulang dan juga gigi untuk si janin. Ya, tadi bisa pilih makanan-makanan seperti produk susu yang rendah lemak tentunya, kemudian yogurt ya, dan pastinya konsumsi susunya pun juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai saya mual nih, saya nggak bisa makan, saya minum susu aja deh. Susu itu sebagai pelengkap ibu dan ayah, jadi sebaiknya nutrisi dari makanan padat itu tetap bisa dikonsumsi. Dan jangan lupa omega 3 untuk perkembangan otak dan juga sistem syaraf pada janin gitu ya. Itu juga tetap bisa kita penuhi. Ya, kemudian untuk trimester 3, sekali lagi makro itu tetap dibutuhkan mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Hanya untuk makronutrien di trimester ketiga itu fungsinya sebagai menunjang untuk mempersiapkan melahirkan pada sang ibu gitu ya, agar tetap punya tenaga yang cukup ya. Kemudian vitamin K juga jangan ketinggalan, karena fungsi dari vitamin K ini juga bisa membantu untuk mempercepat pembekuan darah pasca melahirkan nanti. Jadi sebenarnya semua nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil tidak ada batasan begitu ya Mbak Tania ya. Jadi semuanya makro dan mikro itu tetap terpenuhi. Yang penting sesuai dengan dosisnya atau sesuai dengan takarannya. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa konsumsi sayur nih, jadi saya konsumsinya dari suplemen aja. Jangan sampai seperti itu, karena tetap harus ada makanan padat. Ya, karena itu sumber alami nutrisi yang perlu kita penuhi. Gitu, Mbak Tania. Okay. Mbak Vika, boleh tanya nggak contoh cemilan yang sehat untuk ibu hamil ini? Kalau Dokter Daryl tadi kan bilang biskuit gitu ya, atau sandwich dengan selai kacang. Nah, mungkin Mbak Vika bisa mencontohkan yang lain mungkin? Ada tambahan? Nah, untuk tadi juga Dokter Daryl sempat menginformasikan yang isi piringku ya Dok ya, itu juga sudah tepat ya. Nah, untuk cemilannya, kalau bisa selain tadi sandwich ya, kemudian biskuit yang sehat tentunya, juga ayah dan bunda bisa pilih seperti buah ataupun sayur. Kenapa? Karena tadi buah dan sayur itu sangat penting untuk ibu hamil, karena kandungan seratnya yang kita butuhkan. Ya, untuk menghindari tadi seperti sulit buang air besar atau sulit BAB gitu ya. Dan pastinya mungkin untuk ibu hamil sering mengalami yang namanya ngidam gitu ya, harus makan biasanya gorengan gitu ya, kalau memang awalnya suka gorengan, atau saya sukanya cuma buah A, atau cuma saya tiba-tiba saat hamil tuh lebih suka buah yang asam-asam. Nah, sebaiknya juga untuk cemilan itu bisa divariasikan untuk buah-buahnya. Jangan sampai hanya konsumsi satu jenis buah saja. Kenapa? Karena dalam satu buah itu belum tentu semua vitamin dan mineralnya bisa memenuhi. Begitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau mencari cemilan selain biskuit, sandwich, atau mungkin sandwich atau roti yang menggunakan selai kacang gitu ya, buah dan sayur itu tetap dibutuhkan, Mbak Tania. Oke deh. Gitu. Berarti sekarang kalau ibu hamil misalnya merasakan udah makan wajibnya misalnya pagi, siang, sore, tiba-tiba lapar, berarti ambil buah aja gitu kali ya Mbak Vika? Boleh buah, atau kalau aduh Mbak saya tuh malas ngunyah gitu ya, kan kadang ada yang aduh malas nih udah kenyang gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk jus, tapi juga diperhatikan ya ibu dan ayah di rumah kalau membuat jus jangan ada tambahan yang lainnya ya. Jangan ditambah gula ya, jangan ditambah apalagi ya. Ditambah lain-lainnya ya. Iya, ditambah lain-lainnya. Nah, kalau bisa benar-benar pure buah asli. Oke deh. Dan jangan disaring, biasanya jangan disaring. Iya benar, iya betul sekali Dok, betul. Biasanya kayak buah apa tuh ya, buah apel gitu ya, kalau bisa jangan disaring, tapi seratnya juga bisa dikonsumsi. Oke. Jadi biar langsung makannya benar-benar buahnya tuh benar-benar pure ya? Iya. Oke, dari presentasi dari Dr. Daryl tadi, mungkin Dr. Daryl bisa memberikan closing statement, silakan dokter.
Ya, jadi kalau secara umum kesehatan pada kehamilan itu tergantung. Oke, jadi secara umum kesehatan dari kehamilan bergantung pada banyak faktor ya, Ibu semua. Ada faktor dari dalam tubuh, termasuk salah satunya nutrisi, kemudian kebiasaan kita ya, aktivitas fisik kita ya, semuanya itu sangat berpengaruh untuk mencapai sebuah kehamilan yang sehat. Jangan lupa untuk rutin dan rajin ngobrol dengan dokternya ya, tanyakan bila ada keluhan ya, jangan di googling sendiri terus jadinya parno sendiri gitu biasanya ya. Karena seringkali kendala-kendala atau keluhan yang dialami itu keluhan yang memang wajar dan sering terjadi pada kehamilan ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tetap berkolaborasi dengan dokternya, penuhi asupan gizinya yang lengkap ya, tadi yang dari sisi gizi makro maupun gizi mikronya. Bila kalau bisa ya, lebih baik memang dilengkapi dengan susu hamil ya, tetapi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan gizi dari teman-teman masing-masing. Mungkin sekian dari saya Mbak Tania. Oke, thank you dokter. Kalau dari Mbak Vika, silakan Mbak. Ya, jadi kesimpulan saya untuk ibu hamil di saat ini gitu ya, untuk dimanapun berada, pola hidup sehat itu tetap harus dilakukan. Karena pola hidup sehat tidak hanya untuk orang-orang yang sedang tidak hamil saja, tapi ibu hamil pun juga harus melakukan pola hidup sehat, yaitu penuhi asupan nutrisinya, makro dan mikro, lakukan olahraga semampunya, ya jangan terlalu memaksakan, kemudian istirahat yang cukup 6-8 jam saat malam hari, tidak ditambahkan dengan tidur siang ya, kemudian konsumsi air putih, ya 8-10 gelas saat ibu hamil, boleh lebih dari itu karena ada kebutuhan untuk janin juga, dan jangan sampai terlalu banyak pikiran ya, atau hindari stres tadi, karena juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan ibu dan juga janin. Jika dibutuhkan atau bisa dilengkapi juga dengan nutrisi tambahan baik dari susu ataupun suplemen ya, berdasarkan rekomendasi dari dokter OB-GYN-nya. OB-GYN-nya. Oke deh. Mbak Neva, gimana Mbak Neva? Ya. Gimana nih menurut Mbak Neva setelah diberikan saran-saran yang luar biasa dari expert-expert kita? Ya benar banget sih, semuanya udah jelas banget dari Mbak Vika sama Dokter Daryl, kurang lebih yang sejauh ini aku udah tahu juga. Oke, jadi kita sebagai ibu hamil benar-benar harus happy ya, sebenarnya kuncinya di sini ya. Iya betul banget sih. Karena ibu happy, janin pun juga happy. Oke, Iya betul. Terima kasih. Berarti sekarang langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya nih saya ingetin juga untuk ayah dan ibu, jangan lupa untuk berbagi informasi kepada ibu-ibu lainnya dengan share foto ibu saat mengikuti webinar ini di Instastory. Caranya gimana sih? Caranya ibu-ibu tinggal tag @Prenagenworld ya. Tagnya ada 3 nih, Prenagenworld dan juga @Calcare, ada juga @OsfitPlatinum. Ada juga menggunakan hashtagnya ada 2 ya. Hashtag yang pertama adalah nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kemudian hashtag complete for two. Karena akan ada hadiah e-voucher GoPay masing-masing Rp100.000 untuk 3 Instastory yang beruntung. Pengumumannya kapan? Nanti H+2, jadi kita taunya ini diumumkan melalui Instastory dari Instagramnya @calcare. Oke deh, apakah sudah siap? Langsung aja Q&A ya. Ya ibu-ibu, tadi setelah kita mendengarkan dari para narasumber yang luar biasa, ini saya akan membacakan 3 pertanyaan yang terpilih dari ayah ibu yang ada di rumah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini karena dari Indonesia saya semua nih para pesertanya. Ini dari Ananda yang ada di Batam. Untuk Dokter Daryl, bagaimana kita mengatasi alergi ketika hamil? Lalu apakah ada peran asam folat selain untuk hamil juga untuk kesehatan yang lainnya juga dok? Ini pertanyaan pertama langsung dijawab aja ya sama dokter ya. Ya baik. Okay. Kalau untuk yang pertama mengenai masalah alergi ya, kita perlu ketahui dulu alerginya itu beneran alergi yang
terdiagnosis atau alergi yang dirasakan dulu gitu. Ya, jadi yang pertama konfirmasi dulu alerginya jenisnya apa. Ya, lalu lokasinya di mana? Apakah di hidung, apakah di kulit? Ada yang alerginya sampai bengkak-bengkak di mata dan di bibir ya. Tentu saja itu derajat alerginya berbeda-beda. Yang paling penting dari ibu semua ketahui adalah pencetus dari alergi tersebut, ya. Apakah makanan tertentu, apakah debu, apakah obat, ya. Dan kalau memang misalnya ada, tolong diberikan informasi kepada dokternya pada saat berobat, ya, supaya bisa di notes di catatan medisnya. Secara umum, kalau memang misalnya diberikan obat anti alergi kepada ibu hamil, secara umum aman, ya. Jadi jangan takut kalau memang misalnya dokternya kasih obat alergi ini aman nggak ya buat kehamilan, aman, nggak masalah, ya. Dan tadi dari pengaruh asam folat itu sangat berpengaruh bukan tabung saraf bayi, ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang bayi yang mungkin kepalanya nggak ketutup, ya, atau yang bagian punggungnya tuh kebuka sarafnya atau spina bifida, itu karena kekurangan asam folat. Oleh sebab itu, asam folat diperlukan sejak sebelum kehamilan, ya. Ini yang teman-teman harus tahu. Kalau udah lagi program hamil, sudah lagi merencanakan kehamilan, ya, kita kan nggak tahu kapan udah lagi hamilnya, ya kan? Jadi sejak lagi merencanakan kehamilan, mulai konsumsi asam folat, ya. Biasanya sumber asam folat itu dari sayur-sayur hijau, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak makan sayur hijau, mestinya dari makanan sudah tercukupi, tapi kan suka susah ya makan sayur atau mungkin cuma dikit aja. Jadi tambahkan suplementasi asam folat ya sepanjang kehamilan. Mulai dari sebelum kehamilannya juga. Gitu Mbak Tania. Oke. Selanjutnya ada juga nih. Wah, ini dari ayah nih Dokter Darel untuk pertanyaannya dari Rio di Pontianak. Karena saya laki-laki, jadi peran suami terhadap istri yang hamil nih bagaimana saja persiapan dan juga pelaksanaannya, Dok? Oke, tugas suami pada saat ibunya hamil, istrinya hamil adalah menjaga kebahagiaan istri, itu yang penting ya. Jangan istrinya dibikin makin pusing ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu udah istrinya lagi hamil, apalagi hamil tua ya, disuruh bikin teh manis gitu ya. Ya udah bapak-bapak bikin sendiri dulu teh manisnya. Ya. Kemudian berikan support kepada, aduh maaf ini ada yang override slide-nya nih. Sorry, tolong dari admin. Ya, kemudian memberikan dukungan kepada istri, termasuk mengantar istri pada saat kontrol, menurut saya itu penting ya, dan juga pahami mengenai keluhan-keluhan yang istrinya alami. Terutama pada trimester 1 ya, kalau memang misalnya mual muntah, makannya susah, tugas dari suami adalah memberikan dukungan tentunya, ya jangan diomelin istrinya kalau memang misalnya makanannya nggak habis. Nah, yang terakhir adalah menjelang persalinan ya, pas udah mau waktu-waktunya melahirkan, jadi suami siaga itu sangat penting ya, jadi harus tahu kapan tanda-tanda, kapan gejalanya ya. Nanti misalnya ada tanda-tanda melahirkan, mau dibawa ke rumah sakit mana, atau mau dibawa ke bidan mana ya. Kemudian pakai kendaraannya apa, itu peran suami untuk mendukung itu sangat penting ya. Jadi biar nggak malah dua-duanya panik gitu. Di saat istrinya lagi mengalami keluhan, suaminya memberikan support tentunya. Kira-kira itu, Mbak Tania. Oke, sudah 2 pertanyaan, kita ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir nih ya. Ini dari Siti di Bekasi untuk Mbak Neva. Mbak Neva dan tanya nih, selama kehamilan untuk menjaga kulit agar tetap sehat dan glowing, apa nih resepnya? Apakah melakukan perawatan kulit atau olahraga? Nah, kalau memang iya, perawatan dan perawatan dan juga apa mungkin olahraganya seperti apa yang membuat wajah Mbak Neva ini bersinar? Kebetulan aku sendiri tuh memang semenjak hamil jarang pakai skincare karena aku mikir juga ini anak pertama, jadi aku lebih baik nggak usah coba-coba daripada kenapa-kenapa gitu. Jadi aku selalu pakai, aku sekarang cuma pakai skincare tertentu aja yang memang udah dijelaskan aman untuk ibu hamil. Sebelumnya juga sebelum dibeli itu wajib banget searching ini tuh aman atau enggak, apa ingredients di dalam skincare tersebut. Seperti Dokter Darel bilang juga jangan ada sampai retinol gitu-gitu. Mungkin kalau kayak facial wash,
terus toner atau serum itu udah banyak banget sekarang yang beredar untuk aman buat ibu hamil, jadi boleh dicoba. Terus kayak lotion juga kalau bisa nggak usah pakai yang buat whitening gitu-gitu. Aku bener-bener nggak pakai sih, aku bener-bener pakai brand yang memang dia udah ngejelasin kalau itu natural ingredients dan aman buat ibu hamil kayak gitu. Terus nggak usah coba-coba treatment kecantikan dulu mungkin kali ya, kayak ke dokter konsul-konsul beauty kecantikan gitu kayaknya enggak sih, aku juga jarang. Kayak yang penting banyak minum air putih aja itu. Facial gitu Mbak Neva, iya nggak? Enggak Enggak karena ya berarti. menurut aku juga nggak penting sih, jadi kayak udah nggak usah. Sebetulnya kalau mau menambahkan ya, ini sering juga ditanyain. Kalau facialnya yang sifatnya ekstraksi atau yang disedot-sedot ya, sebetulnya masih nggak apa-apa. Tapi kalau facialnya itu yang peeling ya, ada juga facial yang habis itu diolesin bahan kimia, habis itu ngelotok gitu ya. Nah itu sebaiknya dihindari gitu. Ya, tapi kalau yang mengeluarkan komedo ya mestinya sih nggak apa-apa. Tapi kembali lagi ke gitu ya, kebutuhan Dok? dari masing-masing. Kenapa? Kan biasanya facial ada yang dipencet-pencet juga tuh, nggak masalah Iya, berarti. itu yang sampai berdarah-berdarah gitu ya dok. Ya kembali lagi lah ke kebutuhan masing-masing. Iya, Dan jangan takut betul. juga untuk konsultasi ke dokter kulitnya juga. Ya. Aman nggak ya untuk ibu dan juga janinnya? Oke. Betul. Iya betul. Ada satu pertanyaan lagi dari Silmi yang ada di Bogor untuk Mbak Vika. Apa saja makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin? Mungkin langsung diberikan contohnya gitu ya Mbak Vika, misalnya A atau B atau C gitu. Iya, yang pasti adalah makanan-makanan yang tidak matang ya, Ibu Silmi ya. Jadi seperti kayak steak yang medium well gitu ya. Jadi kalau Ibu Silmi mau konsumsi steak ya well done. Ya, kemudian kalau sate sebaiknya sate juga dihindari dulu, itu sangat tidak dianjurkan ya untuk ibu hamil. Kemudian makanan-makanan yang mengandung MSG seperti makanan instan ya, mie instan, junk food, kemudian fast food, itu kalau bisa juga dihindari. Kemudian makanan-makanan yang apalagi ya, contohnya kayak susu mentah gitu ya, atau telur mentah ya, itu juga, ataupun telur yang belum matang dengan sempurna, itu juga bisa dihindari ya. Kenapa? Karena tadi bisa mempengaruhi kesehatan untuk ibu dan juga janinnya, bahkan juga bisa menyebabkan masalah di kemudian hari begitu. Dan juga kalau memang ada alergi terhadap makanan tertentu seperti makanan-makanan laut ya, itu juga bisa dihindari untuk ibu-ibu hamil, terutama makanan-makanan yang laut yang mungkin mengandung merkuri tinggi seperti kerang ya, cumi-cumi ya, itu sebaiknya bisa dihindari. Dan lebih bisa memilih untuk makanan-makanan atau ikan yang berasal dari laut dalam gitu ya, atau makanan-makanan yang mengandung omega 3 tinggi. Seperti itu, Mbak Tania. Oke, cukup jelas ya. Sudah itu tadi pertanyaannya? Oke, by the way nanti ada beberapa pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan e-voucher GoPay senilai Rp200.000 ayah ibu. Tapi nanti ya pertanyaan terbaiknya ini akan dipilih oleh tim dari brand juga. Dan terima kasih kepada ayah dan juga ibu yang sudah interaktif pada sore hari ini. Jadi kalau ngomongin soal info yang luar biasa gitu ya tentang seputar kehamilan ini memang menarik sekali, dan juga pastinya setiap ibu ingin tetap sehat, ingin tetap cantik selama masa kehamilannya, dan juga banyak tips dan juga yang sudah di-share oleh para narasumber kita juga bisa membedakan mitos dan fakta juga. Jadi sekarang langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Maria Tania selaku Brand Manager Prenagen terkait manfaat dan juga produk-produk yang mendukung nutrisi ibu selama kehamilan. Halo Mbak Tania, ketemu lagi. Oke. Hai, kita sesama Tania nih ya Mbak. Betul. Apa kabar nih sore hari ini? Luar biasa, ikutan happy juga sih sama ibu-ibu yang ikut sore hari ini. Benar-benar ya. Tapi kalau kita memang ngomongin soal Prenagen sama seperti di samping-samping saya ini kan banyak sekali jenisnya nih Mbak Maria Tania. Ini juga kan produk yang memenuhi nutrisi asam folat dan juga kandungan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ibu yang sedang merencanakan kehamilan gitu ya. Dan juga hamil, setelah melahirkan, kemudian menyusui juga ada, jadi lengkap semua. Dan pastinya buat nanti setelah Mbak Maria Tania ini memberikan penjelasan, jadi ini untuk
ayah ibu yang akan bertanya. Nanti kita akan pilih satu penanya terbaik yang juga akan mendapatkan e-voucher GoPay senilai Rp100.000. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, silahkan kami persilahkan buat Mbak Maria Tania untuk presentasi produk dari Prenagen. Oke, terima kasih. Baik, ibu-ibu dan juga mungkin tadi ada ayahnya ya yang ikutan gitu, Pak suami siaga ini luar biasa keren banget. Kita di sini sama-sama sharing ya, nggak cuma ibunya doang tapi suaminya juga ikut. Nah, di sini saya dengan Tania mau sharing ke ibu-ibu semua sebenarnya apa aja sih yang dimiliki sama Prenagen gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kan pasti udah yakin banget nih, ibu-ibu tuh pasti kenal sama produk Prenagen yang identik sama susu kehamilan. Nah, tapi sebenarnya keluarganya Prenagen itu tuh sangat besar. Nah, ayo coba kita mulai. Kalau kita lihat di layar, nah sebelum kita kenalan sama produknya, di layar ini sudah ada info tentang seberapa penting sih mengkonsumsi susu ibu hamil. Karena dari tadi juga mendengarkan penjelasan-penjelasan dari narasumber kita ya, sebenarnya sumber nutrisi itu sangat penting. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kebayang nggak sih ibu-ibu kalau misalnya kita setiap hari tuh ya, harus nimbang satu-satu, harus mengukur satu-satu. Hari ini saya makan sayur berapa banyak ya untuk dapat zat besi yang dibutuhkan. Atau misalnya saya harus makan daging berapa banyak ya untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan dalam waktu 1 hari. Nah itu kan complicated banget, ribet gitu istilahnya. Jadi kita di sini, terutama Prenagen, itu berusaha untuk memberikan solusi nih yang praktis, dan yang pastinya rasanya itu udah pasti enak gitu, bisa diterima sama semua ibu-ibu hamil. Nah, kalau kita balik lagi seberapa pentingnya konsumsi susu ibu hamil, bisa dibilang tuh penting karena apa? Di susu ibu hamil itu, terutama Prenagen ya, itu sudah mengandung nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kenapa sih harus dua-duanya? Tadi dokter bilang percuma kita tuh beli vitamin dari A sampai Z, tapi kalau misalnya makannya pun tidak seimbang. Nah, ini dia yang dimaksud karena konsumsi nutrisi makro dan nutrisi mikro itu harus tepat dan seimbang. Jadi kalau misalnya cuma banyak nutrisi mikronya doang, ya itu penyerapannya tidak optimal gitu karena nggak ada yang mengolah nutrisi itu di dalam tubuh. Nah, kita tetap butuh nutrisi makro dan yang pasti jumlahnya tuh harus tepat dan seimbang. Karena penyerapan nutrisi mikro membutuhkan nutrisi makro. Gitu. Jadi di sini harus sepaket ibu-ibu, nggak bisa satu-satu doang. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih di berikutnya, Prenagen itu rangkaian produknya bisa dibilang keluarganya Prenagen itu lengkap. Dan semua rangkaian produknya Prenagen ini sudah mengandung nutrisi lengkap yang terdiri dari nutrisi makro dan nutrisi mikro. Kembali lagi ibu-ibu, jadi nggak usah khawatir karena produk Prenagen itu sudah di bawah pengawasan Badan POM. Jadi pastinya nutrisi yang terdapat di dalam Prenagen itu tuh sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian ibu hamil dan ibu menyusui. Contohnya yang ada di layar ini adalah Prenagen Essensis. Prenagen Essensis adalah susu untuk persiapan hamil. Jadi tidak hanya saat hamil yang kita harus memperhatikan nutrisi ibu-ibu, tapi dari persiapan hamil juga harus diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya ada temannya, ada saudaranya yang sedang mempersiapkan kehamilan, bisa mengkonsumsi Prenagen Essensis 2 kali sehari. Karena sebagai sumber protein, asam folatnya juga tinggi zinc ataupun seng. Gitu ya. Ini semua bisa membantu mempersiapkan ibu untuk menyambut kehamilan secara fisik. Berikutnya ada juga Prenagen yang stage 1 nih, yang setelah Prenagen Essensis. Berikutnya yaitu Prenagen Emesis. Nah, sesuai dengan namanya, Prenagen Emesis ini bisa membantu mengurangi frekuensi mual dan muntah, gitu. Atau biasanya dikenal dengan hiperemesa. Nah, jadi di sini Prenagen Emesis bisa membantu mengurangi frekuensi mual dan muntah. Kenapa? Karena sudah mengandung vitamin B6 dan protein yang lebih tinggi. Jadi itu bisa membantu mengurangi frekuensi mual dan muntah. Pilihan rasanya pun ada coklat dan vanila. Bisa diminum sehari 2 kali. Dan pastinya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil juga ada nih di dalam sini. Jangan khawatir ibu-ibu. Berikutnya ada Prenagen yang
bisa dikonsumsi di sepanjang masa kehamilan, yaitu Prenagen Mami. Nah, mungkin ibu-ibu di sini lebih familiar dengan Prenagen Mami ya. Jadi Prenagen Mami ini nutrisi yang sudah dipersiapkan untuk dikonsumsi sama ibu hamil, mulai dari awal kehamilan ataupun sampai nanti di akhir kehamilannya, dan juga untuk mempersiapkan menyusui nanti gitu. Nah, Prenagen Mami ini pastinya juga nutrisinya lengkap. Karena kita tahu banget nih, ibu-ibu itu biasanya pasti mau memberikan yang terbaik untuk si kecil. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tidak hanya kesehatan ibunya saja atau hanya kesehatan janinnya saja, tapi kesehatan dua-duanya, yaitu kesehatan ibunya dan juga kesehatan si janinnya. Maka dari itu, Prenagen di sini hadir sebagai nutrisi untuk ibu dan buah hati. Proteinnya ada, kalsiumnya juga tinggi. Terus juga asam folat dan zat besi yang udah pasti sangat dibutuhkan sama ibu hamil juga sudah terdapat di dalam Prenagen, dan juga pasti mengandung DHA yang bisa membantu perkembangan otak si kecil. Rasanya Prenagen Mami sendiri pun tuh ada banyak, mulai dari vanila, coklat, strawberry seperti yang ada di gambar di depan, terus juga ada rasa mocha dan juga kacang hijau. Jadi silakan dipilih sesuai dengan selera ibu. Berikutnya, nah, ini cocok banget untuk ibu-ibu yang aktif, yang senang berkegiatan gitu. Misalnya ibu-ibu yang habis olahraga gitu ya, males kalau misalnya harus ngaduk-ngaduk. Nah, ini bisa langsung diminum Prenagen Mami UHT. Karena selain praktis, ini juga bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, baik dingin ataupun tidak dingin. Nah, kalau dingin tuh pastinya lebih enak, lebih segar. Tersedia dalam 2 rasa, yaitu rasa strawberry dan juga coklat. Jadi Prenagen UHT Mami ini cocok dikonsumsi sama ibu-ibu hamil yang butuh nutrisi praktis. Berikutnya, nah ini juga salah satu yang sangat penting, yang sangat menarik, yaitu Prenagen Yogurt. Ini salah satu inovasinya Prenagen. Jadi ini bukan susu rasa yogurt ya Bu, tapi ini adalah yogurt, yaitu susu yang difermentasi dengan bakteri baik. Jadi ini benar-benar yogurt yang rasanya rasa strawberry. Nah, kebayang dong seberapa segernya kan, kalau yogurt itu kan identik sama rasanya yang segar, sedikit asam-asam. Ditambah lagi ada rasa buah stroberinya. Jadi ini benar-benar segar, dan juga apalagi yang bikin segar karena Prenagen yogurt ini dilarutkan dengan air dingin. Jadi kalau istilahnya anak zaman sekarang tuh minuman ini tuh auto seger. Jadi udah dilarutin pakai air dingin, terus bisa langsung diminum. Wah, itu sensasinya benar-benar seger dan pastinya juga tidak membuat enak gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang mencari alternatif nih, maunya yang seger-seger gitu kan, yang dingin-dingin, bisa langsung mencoba Prenagen yogurtnya. Berikutnya, ini salah satu yang paling penting juga, yaitu nutrisi di saat menyusui. Kenapa? Karena ibu menyusui pun kebutuhan nutrisinya itu 2 kali lipat daripada wanita dewasa pada umumnya. Kenapa? Karena apa yang dikonsumsi sama ibu itu akan diproduksi melalui ASI yang akan diberikan untuk si kecil. Nah, maka dari itu penting banget untuk ibu memperhatikan apapun yang dikonsumsinya, dari makanan, nutrisi, juga minumannya, itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan memastikan nutrisi untuk dari susu Prenagen ini. Karena apa? Nutrisinya balik lagi sudah lengkap, dan di sini pun tuh selain ada protein, ada DHA, ada kalsium dan vitamin D, ada juga vitamin B2 dan B12 yang bisa membantu untuk memperbanyak kuantitas atau jumlah ASI gitu. Jadi ini pastinya udah lengkap, jadi ibu-ibu nggak usah bingung, nggak usah pusing lagi mikirin harus minum apa, makan apa. Prenagen Lactamam ini bisa membantu. Terus misalnya ada yang bilang, aduh tapi kan saya kalau habis melahirkan maunya langsing, ntar kalau minum susu bikin gemuk. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar Bu. Jadi yang bikin gemuk itu bukan susunya, tapi ya tadi makan karbonya yang terlalu banyak gitu kan, makannya tepung-tepung atau porsi nasinya tuh terlalu banyak. Nah, itu goreng-gorengan itu yang bisa menyebabkan kegemukan, bukan susunya. Justru dengan minum susunya itu 2 gelas sehari, udah cukup 2 gelas sehari, tapi nutrisinya udah langsung banyak gitu loh, semuanya sudah langsung terpenuhi, jadi nggak usah bingung lagi, praktis banget.
Gitu. Nah, berikutnya ini ada Prenagen Juice. Nah, tadi kalau misalnya maunya tuh snacking drink yang sehat-sehat gitu, yang seger-seger, ini juga bisa banget menjadi alternatif untuk ibu-ibu semua. Rasanya itu segar, terus sudah mengandung asam folat, mengandung vitamin C. Ini pastinya sangat berfaedah, snack yang sangat berfaedah untuk semua ibu-ibu, baik ibu hamil ataupun ibu menyusui. Apalagi untuk variannya yang rasa fruit and veggie, itu udah ada ekstrak daun katuk yang bagus untuk ASI di ibu-ibu menyusui. Berikutnya. Nah, ini salah satu produk juga yang kekinian. Ini adalah Prenagen UHT almond soya. Jadi ini isinya tuh asli dari almond dan soya. Tidak ada dairy-nya di dalam. Jadi ini cocok juga untuk ibu-ibu yang laktos intoleran. Terus juga ini pastinya praktis, bisa dibawa kemana saja, bisa dikonsumsi kapanpun, dan kalau dikonsumsi dingin pastinya lebih enak. Dan gak usah khawatir, produknya juga rendah lemak. Berikutnya, ada lagi, oke. Nah, mungkin tadi sebelum masuk ke tanya dokter ini, untuk produk almond dan soya, kalau misalnya ibu-ibu udah follow nih @Prenagen World, boleh sekarang sambil dibuka. Itu ada produk yang paling baru dari Prenagen, yaitu Prenagen Almond Soya yang dalam bentuk bubuk. Nah, itu tersedia dalam kemasan 200 gram. Itu adalah salah satu produk terbarunya Prenagen, inovasi terbaru dari Prenagen. Belum ada lagi yang punya, karena ini adalah produk dengan sumber protein nabati. Jadi ini cocok banget untuk ibu-ibu yang laktos intoleran atau misalnya ibu-ibu yang memang suka dengan rasa kacang-kacangan ini gitu. Jadi cocok banget dikonsumsi untuk ibu hamil yang mencari alternatif, misalnya lagi bosen nih sama rasa susu gitu ya. Ini juga bisa dicoba, bisa langsung dicek aja, atau bisa langsung belanja di Calcare. Jadi boleh sekarang di-chat juga ke adminnya, itu juga bisa nanti dipesan terus langsung dikirim deh ke rumah ibu-ibu. Nah, last but not least, Prenagen juga memiliki fitur tanya dokter yang ada di website Prenagen, www.prenagen.com. Nah, apa sih tanya dokter ini? Jadi ini adalah salah satu fiturnya Prenagen yang memberikan layanan free consultation dengan Opjin gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang penasaran gitu kan, atau misalnya bingung mengalami sesuatu isu gitu ya, terus mau dikonsultasikan, boleh melalui fitur tanya dokter ini ada di website Prenagen, karena ini free dan pertanyaan ibu akan dibalas 1 kali 24 jam oleh Opjin. Baik, kalau begitu sepertinya sekian dari Prenagen yang bisa aku sharingkan sore hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat dan pastinya bisa memberikan solusi nih untuk ibu-ibu semua yang tadinya tuh bingung kayak gimana ya biar pregnancy-nya tuh, tadi kan sesuai dengan tema hari ini maunya tuh glowing dan juga sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan pastinya perhatikan nutrisi yang dikonsumsi sama ibu dengan nutrisi lengkap, nutrisi makro dan mikro yang sudah terdapat di produk Prenagen. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat melanjutkan lagi webinarnya karena masih ada lagi sesi-sesi seru setelah ini. Oke, terima kasih Mbak Maria Tania. Tapi ini sudah ada yang bertanya Mbak, langsung aja ya. Boleh. Oke, ini dari Fitriana yang ada di Malang. Bagaimana memilih susu Prenagen yang tepat jika masih menyusui anak 18 bulan? Tetapi nih Mbak Tania, sudah hamil kembali. Jadi pilihannya apakah minum Prenagen Emesis atau Essensis? Oke, mungkin aku coba langsung jawab dulu ya Mbak Tania untuk pertanyaan. Tadi dari Ibu, dengan Ibu siapa? Fitriana di Malang. Oh ya, Ibu Fitriana, selamat atas kehamilannya lagi. Jadi kalau misalnya ditanya produk apa sih yang tepat, lebih baik Ibu tetap memperhatikan kehamilannya. Jadi mungkin produk yang bisa dikonsumsi adalah Prenagen Emesis jika Ibu merasakan mual muntah berlebih, atau bisa juga Prenagen Mami untuk bisa dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan ASI-nya itu pastinya juga akan bisa terbantu sama
nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi tadi, baik dari susunya ataupun dari makanan yang dikonsumsi sama ibu sehari-hari. Jadi pastikan tadi tips dari dokter, makanannya itu seimbang gitu ya, nutrisinya seimbang, jumlahnya, takarannya juga seimbang, itu sudah bisa membantu memenuhi nutrisi ibu. Oke. Begitu Mbak Tania. Berarti pilihannya Prenagen Mami ya, Mbak Tania ya? Betul. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya? Oke. Sebentar. Oke, itu tadi pertanyaannya untuk Mbak Tania yang dari Malang. Dan ini pastinya benar kata Mbak Tania tadi, kalau misalnya ibu-ibu yang hadir sore hari ini ada pertanyaan dan belum bisa dijawab langsung, sore ini bisa langsung ke websitenya Prenagen, karena ada websitenya Prenagen, ada fitur tanya dokter untuk free consultation dengan Objin. Benar ya Mbak Tania ya? Betul sekali Mbak. Yes, jadi websitenya di www.prenagen.com. Ada presentasi nih dari Osfit Platinum. Nah ini juga kan, ibu hamil kan disarankan untuk mengkonsumsi multivitamin ya ayah ibu ya. Jadi seperti produk dari Osfit Platinum ini, kita dengerin yuk seperti apa penjelasannya dari Mbak Natalia selaku Product Management PT Kalbe Farma. Silahkan Mbak Natalia. Ya, selamat sore Mbak Tania. Oke, silahkan Mbak. Boleh untuk mempresentasikan ini untuk ibu hamil dan juga menyusui, apa saja nih kandungan dan juga manfaatnya. Jadi silahkan untuk Mbak Natalia. Oke, thank you waktunya Mbak Tania. Boleh dibantu untuk slide-nya. Baik, selamat sore ayah dan ibu semuanya di sini. Selamat sore juga Dr. Daryl, Mbak Maria, Mbak Tania, Mbak Neva, dan juga Mbak Vika. Nah, salam kenal ayah dan ibu. Saya Natalia dari Kalbe Farma. Nah, sama nih dengan Mbak Maria sebelumnya, saya juga kepengen untuk sharing sedikit mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Next. Ya, jadi sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan ini tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Daryl bahwa selama kita mempersiapkan ya menuju punya anak itu persiapannya bukan cuma pas hamil aja gitu ya ayah dan ibu, tapi bahkan sebelum kehamilan itu sudah bisa dipersiapkan dengan baik. Nah dari sinilah 1000 hari pertama kehidupan, yang mana 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode dari awal kehamilan, jadi ketika benar-benar baru pertama hamil, hari pertama hamil gitu ya, sampai anak umur 2 tahun, itu yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Next. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode emas untuk membangun tumbuh kembang anak, karena jika 1000 hari pertama kehidupan si anak ini baik, maka kedepannya juga di masa depan si anak ini akan menjadi anak yang lebih sehat, yang nggak gampang sakit, yang lebih cerdas juga, seperti itu. Sehingga dikatakan membangun fondasi bagi tumbuh kembang anak. Next. Nah, tadi juga sudah banyak dibahas mengenai nutrisi, baik oleh Dr. Daryl, Mbak Vika, maupun Mbak Maria. Nah, kita kenal tadi ada nutrisi makro yang meliputi, next, karbohidrat, lalu ada juga next, protein, kemudian ada juga lemak. Nah, karbohidrat, protein, dan lemak ini ayah dan ibu yang dikenal dengan nutrisi makro dan biasanya banyak terdapat di makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Itulah kenapa tadi Mbak Vika berpesan selama hamil, selama menyusui, selama persiapan kehamilan, kita harus makan yang baik karena nutrisi makro ini sumber utamanya dari makanan, seperti itu. Next. Nah, kalau ada yang namanya nutrisi makro, maka ada juga yang namanya nutrisi mikro ya. Nah, seperti namanya, nutrisi mikro ini sebenarnya kebutuhannya kecil banget nih ayah dan ibu untuk kita konsumsi sehari-hari, untuk kita terima sehari-hari. Apa aja sih nutrisi mikro? Contohnya yaitu vitamin, mineral. Nah, vitamin dan mineral ini seringkali kita juga bisa dapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Hanya saja
biasanya jumlah yang kita terima sehari-hari itu satu, tidak memenuhi kebutuhan harian atau sulit untuk memenuhi kebutuhan harian. Kenapa? Karena biasanya ketika kita makan sesuatu itu kan kita biasanya melalui proses pemasakan. Nah, seringkali proses pemasakan itu juga mempengaruhi kadar vitamin dan mineral yang terkandung di dalam makanan. Oleh karena itu, untuk pemenuhan nutrisi mikro, next bisa dibantu dengan yang namanya suplemen atau multivitamin. Nah, seperti Prenagen nih yang tadi isinya nutrisi makro dan mikro, membantu untuk memenuhi nutrisi ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau si Osit Platinum ini, ayah dan ibu lebih berfokus pada nutrisi mikro atau vitamin dan mineral. Ya, berikutnya. Nah, di sini adalah kebutuhan daripada nutrisi mikro yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan ibu menyusui sehari-hari, ya ayah dan ibu. Nah, di sini kalau dilihat itu banyak sekali kebutuhan nutrisinya. Vitaminnya mulai dari vitamin A, vitamin D3, vitamin E, lalu berbagai vitamin B, kemudian ada juga vitamin C, lalu asam folat yang pastinya udah nggak asing nih buat para ayah dan ibu di sini. Kemudian ada kalsium, magnesium, zat besi, iodium, seng atau zinc, dan juga omega 3. Nah, kesemuanya ini memang harus diterima sehari-hari, dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi bukan cuma sekali-sekali, tapi setiap hari, dan ada ketentuannya berapa yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, tentunya ini merupakan tantangan untuk memenuhi semuanya sesuai dengan kebutuhan harian. Nah, oleh karena itu, Kalbe juga memiliki vitamin, multivitamin yang namanya Osit Platinum, di mana di dalam Osit Platinum ini sudah mengandung kesemua mikronutrients yang dibutuhkan oleh ibu saat hamil dan saat menyusui. Seperti itu. Jadi, baik sekali untuk membantu ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan harian Bumil dan Busui semua. Nah, seperti tadi pesan dari Dr. Daryl dan juga Mbak Vika, kalau sumber utama yang paling baik adalah makanan. Tetap betul sekali, setuju banget ya ayah dan ibu semua. Jadi sumber utamanya tetap makanan, tapi apabila kurang dari makanan, maka kita bantu, kita tambahkan nih dengan si Prenagen dan juga Osit Platinum. Karena kan kita pastinya pengen memberikan yang terbaik buat perkembangan buah hati. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah lebih detailnya lagi apa sih isinya si Osit Platinum. Ternyata si Osit Platinum ini isinya banyak banget dalam satu kapsul. Dia bentuknya kapsul lunak, ayah dan ibu. Isinya ada 10 macam vitamin, mulai dari sumber vitamin A, beta karoten, lalu ada vitamin B1, B2, B3, B6, B12, lalu ada asam folat, kemudian ada vitamin D3, juga ada vitamin E, kemudian juga ada 5 macam mineral. Di antaranya ada zat besi. Jadi si Osit Platinum ini tinggi zat besi. Zat besinya sudah sesuai dengan kebutuhan harian. Kemudian kalsium, lalu ada iodium, magnesium, dan juga zinc. Kemudian ada juga omega 3 yang isinya DHA dan EPA. Jadi tinggi juga di DHA-nya. Seperti itu. Sehingga Osit Platinum menjadi pilihan yang komplit dan adekuat untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral selama hamil dan menyusui. Berikutnya. Nah, tadi ada juga ibu yang bertanya mengenai fungsi si asam folat ini. Dan Dr. Daryl sudah jelaskan kalau asam folat itu berfungsi untuk perkembangan syaraf, perkembangan tabung syaraf. Nah, benar banget ayah dan ibu semuanya bahwa masing-masing mikronutrients tadi itu sebenarnya punya peran sendiri-sendiri di dalam tubuh. Asam folat tadi berperan untuk perkembangan saraf, kemudian ada vitamin D3 untuk membantu penyerapan kalsium dan mencegah preeklamsia, kemudian ada zat besi untuk mencegah anemia, ada kalsium untuk pembentukan tulang, ada vitamin B12, ada zinc, ada iodium untuk perkembangan otak, dan vitamin A untuk perkembangan visual. Dan juga masih banyak lagi yang lain-lain, cuma kepanjangan ya kalau dijelasin semua di sini. Pada intinya sih semua mikronutrients tersebut memang dibutuhkan dan memiliki peran masing-masing untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Berikutnya.
Nah, di sini juga ada penelitian yang dia membandingkan nih ibu-ibu hamil yang cuma minum asam folat sama zat besi aja dibandingkan sama ibu-ibu hamil yang minum multiple micronutrients. Jadi vitamin hamil yang isinya banyak kayak Osvit Platinum ini. Dan hasilnya ternyata yang minum multiple micronutrients itu resiko berat bayi lahir rendahnya itu lebih kecil daripada yang cuma minum asam folat dan zat besi saja. Berikutnya. Nah, ini dia ibu-ibu dan ayah-ayah semua produknya yang warna ungu ya, mirip juga sama Prenagen. Dia itu bentuknya botol, satu botol isi 30 kapsul lunak dan diminumnya cukup 1 kali sehari saja. 1 kali sehari 1 kapsul lunak. Nah, kemudian dia juga memiliki aroma vanila. Untuk apa? Untuk kenyamanan ketika dikonsumsi, biar yang mual nih ibu-ibunya nggak tambah mual lagi gitu. Jadi dia ada wangi vanilanya seperti wangi susu bubuk. Jadi pokoknya ayah ibu produk-produk Kalbe ini enak-enak semua ya. Gitu. Berikutnya. Nah, Osvit Platinum ini juga bisa diminum selama program hamil atau persiapan kehamilan untuk mempersiapkan nutrisi selama kehamilannya nanti. Kemudian juga dapat diminum selama kehamilan tentunya untuk mendukung tumbuh kembang janin dan membantu memenuhi nutrisi ibu selama hamil. Berikutnya, dan juga diminum selama menyusui. Jadi ini satu produk untuk semua ya, panjang pemakaiannya dari mulai sebelum hamil, hamil dan menyusui. Untuk menyusui kenapa? Karena ibu itu habis melahirkan, tubuhnya itu kan waktu hamil banyak sekali perubahan fisiologi yang terjadi, sehingga ketika selesai hamil perlu recovery nih untuk kembali fit lagi kondisi badannya, makanya dibutuhkan vitamin dan mineral juga, lalu juga untuk mendampingi selama ibu menyusui. Berikutnya. Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, ibu adalah kunci kesuksesan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mari sama-sama ayah dan ibu kita sukseskan 1000 hari pertama kehidupan buah hati kita bersama dengan Osvit Platinum dan tentunya Prenagen dan Kalbe. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Dan Sama-sama. sudah ada yang bertanya nih, Mbak Natalia udah siap menjawab ya? Boleh Mbak Tania. Oke, ini dari Surabaya atas nama Oksavina. Jika Osvit Platinum saya konsumsi dengan Osvit DHA apakah boleh? Dan bila ditambah minum susu Prenagen apakah nanti tidak overnutrisikah? Mbak Natalia silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Safina. Nah, untuk Osvit Platinum tadi kan isinya berbagai mikronutrien. Kalau Osvit DHA untuk ayah ibu yang belum tahu itu isinya suplemen tinggi kalsium seperti itu. Karena kebutuhan ibu hamil untuk kalsiumnya cukup tinggi, makanya butuh kalsium khusus gitu ya. Jadi untuk Osvit Platinum dan Osvit DHA diminum bersamaan itu tidak apa-apa, boleh sekali. Terus ditambah Prenagen lagi boleh nggak? Tentu saja boleh, karena masing-masing memiliki nutrisi yang bisa saling melengkapi seperti itu. Seperti Prenagen juga mengandung makronutrients atau nutrisi makro tinggi protein yang mana tidak ada di dalam Osvit Platinum dan Osvit DHA, jadi bisa banget kalau digunakan bersamaan. Seperti itu kira-kira Mbak Tania. Oke, berarti ini ya masih aman ya dikonsumsi ya? Betul sekali. Oke, adakah lagi? Oke, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Natalia dari Osvit Platinum. Dan terima kasih untuk Mbak Natalia. Jadi ini untuk para ayah ibu, kita udah tahu ya manfaat untuk ibu hamil ini terkait pregnancy glow, termasuk mitos, fakta, kemudian tips-tips ibu hamil menjaga kesehatan agar tetap bugar dan juga mempesona pastinya di saat kehamilan. Saya Tania Ermilia pamit undur diri. Terima kasih untuk ayah ibu atas waktunya di sore hari ini. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. See you!